Program pembinaan remaja bermasalah yang disarankan Wapres Gibran kepada adik iparnya yang juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya sudah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun, remaja bermasalah bukan dimasukkan ke dalam pondok pesantren, melainkan dimasukkan dalam barak militer. 38 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat yang dimulai pada awal bulan Mei lalu. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Meski menuai kontra di kalangan masyarakat, sebagian besar lainnya optimis program Gubernur Jawa Barat ini mampu membina remaja menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengiriman siswa-siswa bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar HAM. Selain belajar di dalam barak, para siswa yang dikirim ke barak dilatih kedisiplinan dan juga baris berbaris. Rekan kami Nadia Valeri mendapatkan kesempatan berlatih bersama 39 siswa bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Mbak Nadia sama Om Jen ditantangin. Suruh ikut PBB itu sama pelajar-pelajar. Sengaja. Ganti baju. Di sini kebetulan ada ini. Kebetulan koperasi di sini ya. Koperasi. Udah siap. Nantangin, pengen tahu kaki kanan sama kaki kiri jalannya bareng atau duluan. Baju, celana, ikut pendidikan karakter di sini ya. Biar terbentuk ya kedisiplinan itu biar ya. Terbentuk. Siswa baru mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Ya, koreksi. Koreksi aja, ini kan siswa baru. Ayo. Nggak boleh senyum ya? Nggak boleh. Siap. Ini harus dilatih, harus? Siap, harus. Harus. Karena jalannya masih ngenyot, ada pernya. Masih begini-begini. Ya, angkat lagi. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silakan. Turun. Lapor, siap menghadap. Setelah ini masuk ke barisan. Kerjakan. Siap. Kerjakan. Balik kanan. Harus orang kanan. Maju. Tutup. Ah, masuk barisan. Mana komentar yang langsung kasih teman? Ya, pemirsa, saya mau ikut baris berbaris tadi. Disuruh laporan dulu. Susahnya nahan untuk tidak untuk lebih konsentrasi, untuk disiplin. Tadi semua diajarin gimana saya harus siap, gimana saya harus berkata apa setelah dibalas oleh komandannya. Di sini ada komandan di sini. Jadi semua harus dilakukan sesuai dengan arahan personil militer di lokasi. Saya akan kembali masuk lagi ikut pelajaran baris berbaris di sini. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Baik. Gimana pendidikan di sini? Tetap semangat? Semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap
kehidupan kalian udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Kebijakan kontroversial memasukkan anak ke barak militer mendapatkan respon menarik dari anak-anak. Viral banyak anak yang takut dengan video Deddy Mulyadi yang akan menghukum anak jika tidak mau menurut dengan orang tuanya. Deddy nih, tah berantem wae nih. Ambil tah Deddy dijemput tuh ya tah Deddy. Aduh, jemput aja nih. Cek Pak Deddy naon? Bikin perasaan. Berarti ke orang tua harus apa? Inilah kumpulan video anak-anak yang ketakutan. Mereka takut dibawa ke barak militer setelah orang tuanya menyebut akan dijemput oleh Deddy Mulyadi jika tidak menurut. Kang Deddy, ini Ayu nih nonton drama Korea mulu. Dalam video lainnya terlihat artis Ayu Ting Ting juga ikut kena lapor oleh Ivan Gunawan akibat terlalu banyak menonton drama Korea. Kasihan nih Kang Deddy nih, itu lihat tuh. Nah, lagi bucang gini, belum mandi, jorok banget di keadaan ini. Selain itu, nampak juga Nagita Slavina juga dilaporkan oleh anaknya Rafathar akibat belum mandi hingga meminta ibunya dimasukkan barak militer. Sontak fenomena ini menjadi viral setelah Deddy Mulyadi memposting video untuk meminta anak-anak tidak boleh nakal. Merespon hal tersebut, Deddy Mulyadi bangga dapat menjadi orang tua bagi anak-anak Jawa Barat. Ya bagus dong, daripada sama bapaknya nggak takut, sama ibunya takut. Takut sama saya kan bagus, jadi makan, jadi tidur, jadi tidak main HP. Ya bagus dong. Saya kan anak-anak takut sampai anaknya Raffi Ahmad itu sekarang rajin tidak main HP terus, kan bagus itu loh. Baguslah saya bisa menjadi ini ibu atau ayah dari seluruh anak-anak di Jawa Barat dan sampai ke Hong Kong dan ke itu apa namanya, ke Thailand. Banyaknya anak yang ketakutan jika dilaporkan Deddy Mulyadi menjadi hiburan tersendiri bagi para netizen dengan tangisan lucu dari anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Pemirsa, ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Informasi selengkapnya hanya bersama kami di iNews Sore. Ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di kawasan Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu pagi ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas. Kobaran api seketika membesar melahap ruko 2 lantai yang dijadikan usaha restoran makanan siap saji 24 jam di kawasan Taman Semanan Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar kobaran api tak menjalar ke bangunan ruko lainnya. Menurut saksi mata, saat kejadian ini para karyawan restoran sempat berteriak meminta tolong ketika api semakin membesar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas saat para karyawan melakukan aktivitas memasak. Jadi saya lagi posisi di pos sama security, itu ada yang teriak-teriak, minta tolong kebakaran. Nah, keluar dari bangor 2 orang karyawannya, tapi posisi api masih kecil. Begitu mau dipadamin kan, udah masuk, aparnya nggak ada isinya. Terus akhirnya api gede. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa kebakaran ini dan polisi memasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kecelakaan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya terluka. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki ambulan. Butuh ke ambulan niki ngapunten. Kecelakaan minibus rombongan wisatawan yang menewaskan 5 orang penumpang terjadi di Jalan Magetan, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban meninggal terdiri dari 4 perempuan dewasa dan 1 anak perempuan.
Minibus diketahui mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong sehingga tidak terkendali dan terguling dan akhirnya menabrak beton jembatan. Jadi diduga jadi kendaraan tersebut menuju dari Jawa Timur, Padangan, Bojonegoro mau ke Tawangmangu. Saat mendekati TKP diduga rem tidak berfungsi sehingga blong sampai di TKP, kemudian terjadilah laka lantas. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalimafur Ainus melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar lokasi kecelakaan minibus yang membawa rombongan wisatawan di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah ini menuturkan bahwa di lokasi kerap terjadi kecelakaan. Warga berharap pemerintah daerah setempat ini bisa memperbaiki kontur jalan serta memberikan pembatas jalan yang lebih aman. Saat ini sering terjadi kecelakaan. Terakhir waktu itu bis masuk di jalan itu sekitar tahun awal-awal 2017. Itu ada korbannya sekitar 4 orang kalau tidak salah. Kalau tidak salah sekitar 4 orang. Itu setelah itu ada sepeda itu sering. Sepeda motor ya Bapak? Itu kalau belum ada yang masuk ke sini, ada yang langsung nabrak pembatas dekat itu, ada langsung meninggal juga. Nah, mobil terakhir ya ini kejadian ini barusan ini tadi. Bapak perasaannya bagaimana Bapak melihat kronologi seperti ini terulang kembali Bapak? Perasaannya itu ngeri Mas, terus terang ngeri, apalagi kita waktu tengok korban yang meninggal itu rasanya ke hati itu tidak nyaman. Karena kita sering warga dekat, jadi nanti biasanya kalau sudah terjadi sini biasanya sepi dari sini, orang takut pada keluar itu takut, banyak kan seperti itu. Bapak mungkin ada harapan ke pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi terjadinya kecelakaan seperti ini lagi Bapak? Ya minimal jalan ini kan sudah lama tidak dibangun, ya, banyak lubang-lubang itu ya, minta ke pemerintah daerah cepat-cepat mobil jalan ini diperbaiki, pembatas ini juga diberi pembatas yang kira-kira lebih aman, dan tanda-tanda lalu lintas ditambahi. Untuk nanti kalau ada istilah mobil jauh yang jalan ke sini kita tahu turunan mau turunan harus gimana langkahnya itu biar mereka waspada.